Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang Degenerate Remnants of Star atau sisa-sisa dari bintang. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama saya sendiri Anissa Rosa Fitri NPM 1, lalu yang kedua ada Novia Nurramdiani NPM 4, lalu ada Alicia Virginia Lopez NPM 51, ada Fritz Daniel NPM 60, dan yang terakhir ada Leviansyah Elvara Faisal NPM 45 dari 2019. Untuk pembahasannya sendiri, di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada The Discovery of Sirius B, yang kedua ada White Dwarfs, yang ketiga ada The Physics of Degenerate Matter, yang keempat ada The Chandrasekhar Limit, yang kelima ada Neutron Star, yang keenam ada The Cooling of White Dwarfs, dan yang terakhir ada Pulsars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leviansyah Elvara Faisal dari Fisika 2019, di mana di kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah topik yang berjudul The Discovery of Sirius B. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai penemuan dari Sirius B, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Sirius itu. Nah, Sirius ini adalah salah satu nama bintang paling terang di langit malam, di mana Sirius ini menjadi bintang nomor 2 paling terang yang bisa kita lihat di malam hari. Nama Sirius sendiri diambil dari kata Yunani atau Sirios yang berarti berkilau. Sirius ini merupakan sebuah sistem bintang biner yang berarti dalam sistem ini ada 2 buah bintang, di mana bintang tersebut terdiri dari bintang deret utama dengan kelas spektrum A0 atau A1 yang disebut Sirius A, dan Katai putih redup dengan kelas spektrum DA2 yang disebut Sirius B. Sirius A dan B ini saling mengorbit satu sama lain dengan waktu 50 tahun. Nah, kemudian ada etimologi dari Sirius, di mana Sirius ini memiliki beberapa nama dari berbagai bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, Sirius memiliki nama Canicula, yaitu anjing kecil. Kemudian juga ada bahasa Arab, Ashiro, di mana ternyata Sirius ini disebutkan pula dalam Al-Quran dan dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa Ashiro ataupun Sirius ini merupakan salah satu makhluk Allah, bukan menjadi sesembahan, karena pada di zaman Mesir Sirius ini menjadi sesembahan bagi bangsa Mesir. Kemudian ada juga dari bahasa Sanskerta, yaitu Mirgavyada atau pemburu rusa, dan kemudian di bahasa Tionghoa Sirius ini dikenal sebagai Tianlang atau serigala langit. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa nama dari Sirius dalam berbagai bahasa, dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata pada zaman dahulu Sirius ini sudah dikenal oleh berbagai bangsa. Di mana salah duanya adalah Sirius ini telah dikenal oleh bangsa Mesir, di mana oleh bangsa Mesir Sirius ini dijadikan sebagai satu sistem tatanan kalender, yaitu Sirius dijadikan pertanda datangnya tahun baru. Kemudian untuk bangsa Yunani sendiri, Sirius ini dijadikan sebagai pertanda datangnya musim panas. Nah, kemudian kita beranjak kepada sejarah penemuan dari Sirius B. Sirius B sendiri pada 1844 oleh Frederick Wilhelm Bessel menarik sebuah hipotesis berdasarkan perubahan gerak dari Sirius tersebut, di mana
Frederick ini menarik kesimpulan bahwa Sirius kemungkinan memiliki pasangan ataupun memiliki sistem bintang biner. Tapi hal tersebut belum dapat dibuktikan dan baru dapat dibuktikan pada tahun 1862 oleh Alvan Graham, di mana Alvan Graham ternyata menemukan bahwa pasangan redup dari Sirius itu dinamakan oleh Sirius B. Kemudian pada 1915, Observatorium Gunung Wilson menemukan bahwa Sirius B adalah sebuah katai putih dan diameter Sirius A pertama kali diukur oleh Robert Hanbury Brown dan Richard Q. Kemudian pada tahun 1959, TWICE di Jodrell Bank menggunakan interferometer intensitas mereka. Dan pada 2005, menggunakan Hubble Space Telescope, astronom menemukan bahwa Sirius B hampir sama dengan diameter bumi, yaitu sekitar 12 km dengan massa 98% dari matahari. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai Sirius B. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu white dwarfs. White dwarfs itu apa sih? Jadi bintang white dwarfs itu salah satu kelas bintang lemah yang mewakili titik akhir evolusi bintang menengah dengan masanya yang dimiliki itu rendah. Nah, bintang-bintang white dwarfs ini disebut demikian karena memiliki warnanya itu putih untuk beberapa yang ditemukan gitu ya, yang sudah ditemukan, lalu dicirikan oleh kilauan yang rendah dan memiliki massa setengah dari matahari dengan radiusnya itu sebanding dengan lingkup bumi. Nah, karena di sini massanya itu besar dan ukurannya yang kecil, bintang-bintang ini merupakan objek yang padat dengan kepadatannya itu rata-rata mendekati 1000 kali kepadatan dari air. Nah, white dwarf sendiri ini apa sih? Jadi white dwarf sendiri ini adalah sisa-sisa bintang yang terbentuk dari sebuah bintang yang telah menghabiskan semua bahan bakar nuklir yang dimilikinya. Nah, white dwarf sendiri atau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut dengan katai putih, ditandai dengan sangat panas dan kecil tetapi dengan sedikit luminositas. Luminositas di sini itu seperti kilauan atau pancaran energi gitu. Nah, white dwarf sendiri ini dianggap sebagai bintang bermassa planet rendah. Dapat dikatakan bahwa white dwarfs ini adalah hasil dari apa yang akan terjadi pada matahari kita. Jadi ketika matahari kita kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi nuklir, maka ia akan menjadi bintang sejenis ini gitu. Nah, menjelang akhir tahap yang dimiliki bintang, kita menemukan bahwa pengurangan dalam bahan nuklir itu ketika jenis bintang mengeluarkan sebagian besar materi yang dimilikinya keluar dan memunculkan nebula planet, maka saat ia telah melepaskan semua materinya, hanya inti panas dari bintang yang tersisa. Nah, inti inilah yang akan menjadi white dwarfs dengan suhunya itu bisa melebihi 100.000 derajat Kelvin. Kecuali ketika white dwarfs ini mengumpulkan materi dari bintang-bintang di dekatnya, kemungkinan besar bintang ini tuh akan mendingin selama miliaran tahun ke depan, dan inilah proses yang tidak terjadi pada skala manusia sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya yaitu sifat dari white dwarfs. Nah, sifat dari white dwarfs sendiri ini ada massa, ukuran, suhu, dan materi. Untuk massanya sendiri itu biasanya sekitar setengah dari massa matahari kita, sedangkan untuk ukurannya itu sekitar 100 kali lebih kecil dari matahari, dan ini sedikit lebih besar dari planet bumi kita. Nah, white dwarf sendiri adalah bintang dengan ukuran yang sangat kecil tetapi memiliki suhu yang sangat tinggi dan masanya itu hampir sebanding dengan matahari. Nah, fakta bahwa mereka itu terlihat putih karena suhunya. Sedangkan untuk materinya, white dwarf sendiri ini dianggap dengan kelompok bintang materi terpadat dengan memiliki urutan kedua setelah bintang neutron. Nah, karena tidak dapat menciptakan tekanan internal,
maka gravitasinya itu memaratkan materi ke dalam untuk menghancurkan bahkan semua elektron yang telah dibuatnya. Nah, dengan tidak ada reaksi termonuklir di intinya, itu berarti bahwa inti ini tidak memiliki sumber daya apapun. Hal ini menyebabkan secara bertahap white dwarfs ini menekan berat badannya sendiri atau masanya. Nah, white dwarfs ini terdiri dari atom dalam keadaan plasma. Atomnya ini bertanggung jawab untuk memancarkan hanya energi panas yang disimpan. Ini sebabnya bahwa jenis bintang ini memiliki luminositas atau tadi pancaran energi atau jumlah cahaya atau energinya gitu cukup lemah. Nah, ketika white dwarfs ini berakhir dengan fusi hidrogen, ia mengembang seperti raksasa merah atau biasanya disebut red dwarfs gitu ya. Dan mereka menggabungkan helium menjadi karbon dan oksigen. Nah, karbon dan oksigen ini berfungsi untuk nukleusnya, di mana di atasnya kita dapat menemukan lapisan hidrogen dan helium yang terdegenerasi yang membentuk semacam atmosfer yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya yaitu terjadinya white dwarfs. Nah, proses dari white dwarfs ini dibagi menjadi dua, ada yang sebelum menjadi white dwarfs, ada yang sesudah menjadi white dwarfs. Untuk yang sebelum menjadi white dwarfs ini di sini ada bagaimana terjadinya white dwarfs, dan untuk yang sesudah menjadi white dwarfs itu ada bagaimana terjadinya black dwarfs. Nah, untuk white dwarfs sendiri, red dwarfs ini terbakar habis selama triliunan tahun sampai mereka itu akhirnya berubah menjadi white dwarfs. Nah, untuk black dwarfs-nya sendiri, black dwarfs ini tersebar dengan jarak jutaan tahun cahaya. Jika proton memiliki masa hidup terbatas, maka black dwarfs ini akan perlahan menguap selama triliunan tahun. Nah, 97 dari semua bintang akan mengakhiri keberadaan mereka sebagai white dwarf. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Bintang-bintang kecil yang disebut red dwarf itu terbakar habis selama triliunan tahun sampai mereka akhirnya berubah menjadi white dwarf. Bintang besar seperti matahari kita lebih menarik. Bayangkan matahari sebagai panci bertekanan besar yang menekan hidrogen menjadi helium dalam intinya melalui gravitasi. Tekanan unsur elemen akan melepas sejumlah energi ekstrim yang mendorong keluar dan menstabilkan bintang menjaga tetap dalam keseimbangan. Ketika matahari semakin lama semakin tua, hidrogen dalam inti matahari akan kehabisan dan matahari akan mulai mengganti dengan membakar helium menjadi elemen-elemen yang lebih berat. Selama itu terjadi, lapisan luarnya akan terkikis. Ketika proses ini berakhir, lebih dari setengah massa matahari akan hilang ke angkasa yang akan menjadi cikal bakal planet berupa debu dan gas sebagai spektakuler planet nebula jutaan kilometer. Yang tersisa adalah inti matahari dan lahirlah white dwarf. Ukuran dari white dwarf sendiri adalah sekitar 100 kali lebih kecil dari ukuran aslinya atau kurang lebih sebesar bumi, tapi memiliki massa sekitar setengah dari massa sebelumnya. Ini berarti sangat padat. Jika dibayangkan 1 sendok teh untuk dwarf putih memiliki massa sebesar massa mobil beserta barang-barang yang ada di dalamnya, dan permukaannya memiliki gravitasi 100 kali lebih kuat dari bumi, jika kita mencoba untuk mendarat di atasnya, kita akan menguap dan menjadi genangan uap. Kehidupan di sekitar white dwarf sangat tidak nyaman, tapi masih memungkinkan. Sebagian besar dari planet akan hancur ketika matahari meledak, tapi tidak semua. Mengingat kecilnya white dwarf, planet akan mengorbit 75 kali lebih dekat dari jarak matahari bumi untuk memiliki kandungan air. Jarak dekat ini akan mengunci rotasi planet sehingga satu sisi akan permanen siang dan sisi yang satunya permanen malam. Dan di antara sisi siang dan malam, kehidupan akan sangat memungkinkan. White dwarf memiliki energi yang stabil sehingga memungkinkan lebih aman jika dibandingkan dengan red dwarf. Ini memunculkan spekulasi, jika kita menemukan white dwarf dengan kondisi yang tepat untuk menetap, kita bisa menetap hingga miliaran tahun. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa white dwarf bisa bersinar jauh lebih lama dari jenis bintang lainnya? White dwarf sangat-sangat panas. Panasnya 40 kali lebih panas dari matahari, dan salah satu objek terpanas di alam semesta. Tapi white dwarf sendiri tidak benar-benar aktif. Sebagian besar panas terjebak di dalam dan tidak kemana-mana, kecuali hanya sedikit panas yang keluar. Mengingat keluar angkasa hampa, maka panasnya hanya bisa melewati perantara. Satu-satunya cara yaitu dengan paparan radiasi. Ini sangat tidak efisien bahwa white dwarf akan membutuhkan triliunan tahun untuk padam, yang mungkin dijadikan pengungsian terakhir umat manusia dan menjadi sumber cahaya terakhir di alam semesta. Menurut beberapa perkiraan, white dwarf
akan bersinar selama 1000 miliar tahun atau 10 miliar tahun lebih lama dari umur alam semesta ini. Sejauh ini, masa yang akan datang walau tanpa bintang yang normal tetap akan bercahaya. Galaksi akan merenggang dan setelah itu white dwarf akan menjadi bintang mati. Ketika ini terjadi, tidak ada lagi kehidupan. Black dwarf atau bintang mati tidak memiliki energi tersisa untuk diberikan, tetapi masih cukup berbahaya jika kita terlalu dekat. Karena black dwarf sangat dingin dan itu adalah suhu terdingin yang mungkin di alam semesta. Begitu gelap dan tidak terlihat apapun sehingga alam semesta akan memasuki masa berakhirnya energi atau heat death, sehingga alam semesta tidak ada lagi. Sangat gelap dan sedingin kuburan dengan lubang hitam dan black dwarf tersebar dengan jarak jutaan tahun cahaya. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dengan black dwarf berikutnya. Jika proton, salah satu bagian terpenting atom, memiliki masa hidup terbatas, maka black dwarf akan perlahan menguap selama triliunan tahun. Tetapi jika proton tidak meluruh, maka black dwarf mungkin akan berubah menjadi bola dari ion murni yang bersatu secara kuantum dan menjadi terus besar terus-menerus. Bola ion ini akan sendiri di alam semesta yang sangat gelap dan tidak ada hal yang akan terjadi lagi untuk selamanya. Mungkin ini terdengar menakutkan, tapi ini masih sangat jauh dari kita walaupun tetap akan terjadi jutaan miliar tahun yang akan datang. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis dari white dwarf. Jenis dari white dwarf sendiri itu yang pertama, white dwarfs yang hanya memiliki garis paralel dan tidak memiliki logam. Yang kedua, white dwarfs yang tidak memiliki logam. Yang ketiga, white dwarfs yang memiliki spektrum kontinu dan tidak sedikit ataupun tidak satupun dari mereka ini memiliki garis yang terlihat. Yang keempat, memiliki helium dan hidrogen. Yang kelima, white dwarfs yang memiliki sedikit garis logam. Dan yang terakhir, white dwarfs yang memiliki karakteristik karbon, baik atom maupun molekuler di bagian spektrum manapun. Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel, angkatan 2020 NPM 60 dari kelompok 8. Pada hari ini, kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai the cooling of the white dwarf, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pendinginan kurcaci putih. Pendinginan kurcaci putih ini pernah dijelaskan oleh Leon Mestel yang bisa kita lihat ada di bagian kanan teks ya. Orangnya Leon Mestel, yaitu astronomi berkebangsaan Inggris Australia. Dia tuh menjelaskan tentang si pendinginan ini, peristiwa pendinginan kurcaci putih ini atau white dwarf pada tahun 1952. Dari penjelasannya itu diketahui gitu ya, karena si white dwarf ini merupakan untuk benda langit ya, untuk dikatakan mungkin bisa dibilang bintang gitu. Dia tuh memiliki permukaan yang kecil dan ya karena permukaan yang kecil itu sehingga radiasi panasnya juga tidak besar gitu. Jadi akibatnya si white dwarf ini itu bisa mempertahankan panasnya dengan waktu yang cukup lama. Dan pendinginan ini juga akhirnya terhambat gitu ya karena hal tersebut. Untuk pendinginan white dwarf ini dari yang dijelaskan itu ada tentang dari penurunan pertama ya. Jadi yang pertama itu ada penurunan temperatur ke 7140 Kelvin yang terjadi selama 1,5 miliar tahun. Bukan tahun saya ya, tapi tahun. Lalu nanti akan turun lagi ke 500 Kelvin ini selama 0,3 miliar tahun. Lalu selanjutnya itu memakan 0,4 dan 1,1. Kenapa dibilang tadi ya waktu turunnya itu sangat lama gitu. Jadi yang pertama tuh 0,3, lalu penurunan keduanya makin lama 0,4 dan yang ketiga juga semakin lama lagi jadi 1,1. Ya hal itu disebabkan
karena tadi permukaan dari white dwarf ini tuh kecil gitu. Jadi pada saat dia mendingin, dia tuh tetap memiliki panas gitu, tapi panasnya tuh dari dalam gitu. Panasnya masih di dalam dan proses pendinginan di dalamnya itu yang cukup lama gitu. Karena tadi permukaan untuk meradiasikan panasnya itu kecil. Nah, pada proses pendinginan ini nanti bisa kita lihat di dalamnya, yang kiri itu kalau saya bilang sebelum, dan yang di kanan tuh sudah gitu. Jadi pada sesuai teori lah ya, bilangnya sesuai teori itu white dwarf ini akan mengkristal dari intinya. Nah, pada saat mengkristal di sini, white dwarf ini itu melepaskan kalor laten yang menjadi sumber energi termal dan juga tadi menghambat proses dari pendinginannya. Untuk penggambarannya itu seperti ini. Ini mungkin cuma penggambaran aja, bukan bukan aslinya gitu, foto aslinya. Ya kita bisa lihat nih, yang pertama masih panas banget gitu ya. 7140 Kelvin di fase 1. Lalu kita ke fase 2, itu dia semakin, mungkin itu mulai ada kerak-keraknya gitu, karena mulai mendingin gitu ya bilangnya. Itu di 500 kedua. Dan untuk di fase selanjutnya itu, dan kenapa dibilang seterusnya ya, karena emang sebenarnya white dwarf ini tuh ya bisa dibilang masih belum ada yang 100% kita menemukan yang sudah mendingin gitu, secara 100% gitu, yang udah gitu, nggak meradiasikan panas sama sekali. Ini bisa kita lihat 500K selanjutnya itu bakal memakan waktu tadi ya 0,4 ke 1,1 dari yang fase di kirinya, jadi ke fase ketiga. Dan nanti untuk bisa dibilang ratusan triliun tahun ke depan gitu, dia bakal menjadi ada di fase terakhir. Fase terakhir apa? Menurut teori, white dwarf ini nantinya akan mendingin atau tidak meradiasikan panas secara penuh lagi, benar-benar tidak meradiasikan panas, dan bisa disebut sebagai black dwarf. Nah, pendinginan dari white dwarf inilah ya lanjutnya. Jadi bisa dibilang, karena tadi udah kita dengar masa pendinginan itu sangat lama gitu ya. Jadi bisa dibilang white dwarf ini belum ada yang bisa ditemukan menjadi black dwarf gitu. Jadi bisa dibilang black dwarf itu benar-benar masih teori, sampai nanti dibuktikan oleh, kalau bisa disebut bahwa ya di ilmuwan di masa depan bakal menemukan black dwarf, atau mungkin bisa dibilang bisa membuktikan apakah white dwarf ini menjadi black dwarf atau mungkin dia menjadi hal lain gitu. Ya ini mungkin bisa dibaca dari facts bahwa dari masa hidupnya white dwarf itu dihabiskan untuk pendinginan, dan sampai saat ini semua white dwarf yang ditemukan juga masih melakukan pendinginan. Untuk white dwarf yang bisa dibilang memiliki suhu terendah ya, gitu, yang ditemukan oleh ilmuwan, itu dinamakan white dwarf 0346 plus 246 gitu. Dia tuh memiliki suhu permukaan 3900 K. Kalau nggak salah, kebanyakan white dwarf yang ditemukan oleh ilmuwan itu rata-rata kisaran panasnya gitu ya, suhu permukaannya itu ada di sekitar 7000 ke atas gitu, rata-rata di 7000. Dan ini adalah white dwarf, bisa dibilang white dwarf terdingin saat ini yang yang ditemukan oleh ilmuwan. Kenapa bisa ya, tadi ya udah dijelasin lagi kenapa bisa lama, karena white dwarf ini kan tadi
maksudnya tadi udah dijelasin tentang waktu pendinginan yang sangat lama karena permukaannya gitu. Dan ini tadi saya udah sempat dibilang juga, di dalam beberapa triliun tahun ke depan white dwarf ini akan dingin dan tidak meradiasikan apapun sepenuhnya atau dalam teori menjadi black dwarf. Namun hal ini masih disebut sebagai teori karena black dwarf masih belum ditemukan sampai sekarang. Jadi kebenarannya masih dipertanyakan gitu ya. Sampai kita bisa menemukan black dwarf yang sesungguhnya gitu. Sesuai dengan teori. Jadi sampai sekarang masih belum tahu kira-kira white dwarf ini akan seperti apa pada saat sudah mendingin. Gitu. Mungkin dari situ saya sekian dari saya. Terima kasih. Lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Baik, topik yang selanjutnya yaitu neutron stars. Nah, sebelum kita membahas apa sih neutron stars, kita bahas dulu secara singkat tentang siklus hidup bintang. Jadi bintang itu bermula dari debu-debu di luar angkasa, debu-debu kosmik yang kemudian mereka tuh berkumpul, memadat gitu ya, membentuk bintang. Entah itu high mass, low mass ya, jadi bisa bintang yang besar, bisa bintang yang kecil. Nah, untuk bintang yang kecil nih, atau low mass star, itu ketika dia kehabisan bahan bakar, ketika dia kehabisan hidrogen gitu kan, dia akan berubah menjadi red giant. Nah, di masa red giant ini, bahan bakarnya itu yang tadinya hidrogen itu berubah jadi helium karena hidrogennya udah habis. Nah, kalau misalkan heliumnya udah habis, maka dia akan mati menjadi white dwarf. Nah, ini untuk bintang yang bermassa rendah. Nah, untuk yang massanya tinggi, untuk bintang-bintang yang besar, sama, dia ketika kehabisan hidrogen, dia akan beralih menjadi red giant, dan bahan bakarnya akan menjadi helium juga. Nah, ketika heliumnya habis, maka ada dua kemungkinan nih. Dia bisa jadi black hole, dan bisa jadi bintang neutron gitu. Nah, yang akan kita bahas itu yang ini nih, yang bintang neutron. Nah, sebenarnya bagaimana sih bintang neutron terbentuk gitu? Lebih enaknya kita langsung lihat videonya aja. Nah, baik, ini untuk videonya. Jadi ketika bintang hidup, dia tuh kan melakukan reaksi fusi gitu ya di dalam intinya. Nah, yang mana ini akan menimbulkan energi yang memancar keluar, yang nantinya diseimbangi oleh gaya gravitasinya gitu. Jadi si bintangnya itu akan stabil. Nah, tapi bahan bakar bintangnya itu kan nggak akan selalu ada, suatu saat akan hilang, sehingga reaksi fusinya itu akan terhenti. Nah, ketika ini terhenti, maka si bintang itu tidak berada dalam kesetimbangan lagi. Jadi, kalau ini terjadi, si intinya itu akan kolaps. Si inti bintangnya itu. Nah, hal ini menyebabkan si bintang itu berputar dengan sangat cepat gitu ya, berotasi dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan medan magnet yang sangat besar juga. Nah, selain itu suhunya juga meningkat sampai miliaran derajat Celcius gitu. Nah, dari segi atomiknya, si elektron itu akan ya jatuh ke proton gitu. Kemudian nantinya membentuk neutron, di mana reaksi ini akan menghasilkan yang namanya neutrino. Nah, neutrino ini nantinya akan disebarkan ketika proses supernova terjadi gitu. Nah, adapun si si neutron itu akan memadat, bahkan sampai rada tumpang tindih gitu, sehingga menghasilkan material yang sangat padat gitu. Nah, karena kepadatan inilah memicu gelombang kejut yang kemudian timbullah supernova gitu. Nah, peristiwa supernova ini menghasilkan debu dan gas interstellar ya, yang nantinya tuh bisa jadi bahan pembuatan bintang baru gitu. Sementara inti bintangnya itu tadi tetap ada gitu ya. Nah, inti bintang yang di tengahnya itu, yang kecil itu, dia hampir sepenuhnya terbentuk oleh neutron. Nah, inti yang inilah yang disebut dengan neutron star atau bintang neutron. Oke, selanjutnya karakteristik bintang neutron. Seperti apa sih karakteristiknya? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung juga ya. Nah, yang pertama, yang paling terkenal sifatnya itu adalah bintang neutron itu luar biasa padat. Densitasnya sangat-sangat tinggi. 1 sendok neutronium, atau neutronium itu materi bintang neutron ya, itu bisa bermassa miliaran ton gitu. Atau analogi lain, kalau misalkan massa dari seluruh manusia yang hidup saat ini berapa miliar kan, 7 miliar, 8 miliar ya, itu dipadatkan, diremas jadi 1 cm kubik,
Nah, itu kepadatannya kurang lebih kayak gitu, kepadatan bintang neutron. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu tadi kan sebelumnya udah disebutkan ya. Ini terjadi karena adanya jarak antar neutron yang berdekatan gitu. Jadi, atom itu kan normalnya didominasi oleh ruang kosong gitu. Jadi, kalau misalkan kita ibaratkan lapangan atau stadion sepak bola itu adalah atom, maka si inti atomnya itu ya cuma sebesar bolanya aja, dan elektron-elektronnya yang kecil itu berkeliaran di sekelilingnya gitu. Sementara ruang-ruang di stadion ini ya udah itu ruang kosong di atom gitu. Nah, itu pada normalnya seperti itu. Tapi pada kasus bintang neutron ini justru si ruang kosong ini tuh malah padat diisi oleh neutron yang ya berdesakan gitu. Sehingga ya kebayangkan pasti materi yang terbentuk akan sangat-sangat padat gitu. Nah, itu kenapa bintang neutron itu bisa padat. Nah, dan kepadatan ini tentunya akan menghasilkan massa yang besar gitu ya. Nah, dan massa yang besar ini akan menghasilkan gravitasi yang besar juga. Dan di sini nggak tepat kalau besar doang, tapi gravitasi yang sangat ekstrim gitu. Nah, sehingga gravitasi itu kan menarik ke dalam gitu kan, menarik ke pusatnya. Saking besarnya nih gravitasi si bintang neutron, itu bintang neutron ini menjadi salah satu objek alam semesta yang paling licin gitu, karena si permukaannya itu paling tinggi itu cuma beberapa milimeter aja gitu, karena ketarik sama gravitasinya. Nah, dan kalaupun misal ada kehidupan di permukaan si bintang neutron ini, ya bisa dianalogikan itu bakal jadi kehidupan 2 dimensi gitu. Semuanya itu bakal jadi lepek gitu karena gravitasi yang besar tadi. Nah, karakteristik selanjutnya, suhunya sangat panas. Suhu permukaannya itu bisa mencapai 1 juta derajat Celcius. Dimana matahari aja permukaannya itu ya sekitaran 6.000 derajat Celcius gitu. Terus rotasinya sangat cepat gitu, sekitar 1 putaran per detik gitu. Dan bahkan yang tercepat itu ada yang 700 putaran per detiknya. Jadi kebayang sangat cepat sekali. Padahal bumi kita itu 1 putaran itu butuh 24 jam gitu ya, kurang lebih 24 jam. Kemudian medan magnetnya yang sangat besar ini karena putarannya yang sangat besar gitu, sehingga medan magnetnya itu bisa ratusan miliaran kali lebih besar daripada medan magnet bumi. Nah, selanjutnya struktur bintang neutron. Seperti apa sih bintang neutron di dalamnya? Kurang lebih itu seperti ini. Jadi kayak ada 3 bagian. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada crust atau kerak, dan yang ketiga ada core atau inti. Nah, atmosfer ini jelas ya, lapisan terluar dari si bintang neutron ini. Nah, kemudian di bagian crust atau keraknya, untuk kerak bagian luar itu dia berisi sisa-sisa ledakan supernova gitu. Dan di sana tuh masih ada lautan elektron gitu yang berkeliaran gitu. Jadi memang tadi ya, bintang neutron itu nggak 100% neutron. Cuman memang mayoritasnya itu dibentuk sama neutron gitu. Itu tadi masih ada elektron yang berkeliaran. Nah, makin ke dalam gravitasinya itu makin meremas inti jadi lebih dekat gitu. Jadi jumlah proton di sana ya, di bagian kerak yang makin ke dalam itu protonnya makin sedikit karena kebanyakan itu udah jadi neutron. Nah, di dasar keraknya intinya itu kayak diremas sama-sama gitu ya. Saking kuatnya sampai menyentuh satu sama lain. Jadi kebayang sangat padat gitu, sehingga kalau diilustrasikan itu udah bukan bulat-bulat lagi gitu, tapi udah memanjang gitu, udah kayak spaghetti. Nah, udah kayak lembaran-lembaran kayak gitulah. Dan gara-gara kepadatannya ini, si bagian ini tuh diklaim sebagai material yang paling padat di alam semesta, material yang ya gak bisa dihancurkan. Nah, untuk lapisan selanjutnya yaitu ada core atau inti. Nah, untuk inti ini tidak diketahui secara pasti ya, jadi masih prediksi. Nah, katanya mungkin saja si proton dan neutron itu saking diremas dengan sangat kuat, itu bisa jadi larut gitu ya, menjadi lautan quarks yang disebut plasma quark gluon. Nah, beberapa bahkan bisa berubah jadi quark yang aneh, terus ngebentuk materi-materi yang aneh juga, materi-materi yang ekstrim, properti-properti yang ekstrim kayak gitu. Nah, atau bisa jadi juga mereka itu tetap aja jadi proton sama neutron. Untuk bintang neutron ini sampai sini.
Selanjutnya yaitu pulsars. Pulsar sendiri itu sebenarnya merupakan bintang neutron yang memancarkan cahaya kedua arah yang berlawanan dan tampak berkedip-kedip dari bumi. Pulsar ini berputar sangat cepat ya, karena dia kan merupakan bintang neutron, dimana bintang neutron sendiri kan putarannya sangat cepat gitu. Bisa 1 kali per detik, bisa ratusan kali per detik gitu. Untuk yang 1 kali per detik itu disebut sebagai pulsar lambat. Nah, kalau untuk yang ratusan kali per detik itu disebut pulsar milidetik. Nah, pulsar ini bersifat sangat magnetik, dari 1 juta sampai 1 kuadriliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Untuk bisa membentuk pulsar ini, si bintang neutron harus punya kombinasi frekuensi putaran dan kuat medan magnet yang tepat gitu. Kalau sudah diperoleh kombinasi yang tepat itu, barulah terbentuk pulsar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tonton videonya. Nah, selama transformasinya, bintang neutron ini memperoleh medan magnet yang sangat kuat. Di bumi juga para ilmuwan bisa menciptakan medan magnet yang sangat kuat ya, sampai 10 Tesla misalkan. Dan ini bisa melayangkan benda-benda, bahkan termasuk makhluk hidup. Nah, tapi pulsar ini menghasilkan medan magnet yang jauh lebih kuat, bahkan sampai puluhan juta Tesla, sehingga ini bisa mengubah ruang hampa di sekitar pulsar tersebut, menghasilkan ruang yang punya sifat pembiasan kuantum yang aneh. Jadi ketika cahaya itu bergerak ke area tersebut, si cahaya itu bisa dibelokkan, bisa nge-split, atau bisa combine lagi, bisa gabung lagi. Dan seperti halnya magnet pada umumnya, medan magnet bintang ini itu juga keluar dari kutub utara mengelilingi bintang lalu masuk ke kutub selatan, sehingga ini menciptakan sumbu magnetik, di mana pada kebanyakan kasus sumbu magnetik ini tidak sama dengan sumbu rotasinya. Nah, ketika bintang ini berputar, pulsar ini berputar, sumbu magnetiknya juga ikut berputar, menciptakan fluktuasi intens yang merambat dengan kecepatan cahaya. Dan pada jarak yang dekat, medan magnet ini bisa menjebak materi-materi yang ada di sekeliling pulsar. Dan materi yang terjebak ini tidak bisa kemana-mana. Nah, pada jarak yang jauh, medan magnetnya bisa bervariasi dengan sangat cepat, sehingga ini membuka dan mempercepat partikel bermuatan keluar, yang kemudian menyebabkan 2 sinar pulsar yang berlawanan gitu. Nah, sinar ini jelas merupakan gelombang elektromagnetik yang keluar sepanjang sumbu magnet pulsar. Seakan-akan pulsar ini jadi mercusuar kosmik yang sinarnya itu secara periodik menyapu ruang angkasa, sekaligus memancarkan sinyal yang osilasinya menimbulkan denyut atau pulsa yang teratur. Nah, sinar pulsar ini dari sudut pandang bumi itu akan berkedip-kedip karena suatu saat akan kena ke bumi, terus kemudian akan menghilang lagi. Jadi kita melihatnya pulsar ini berkedip-kedip gitu, padahal bukan berkedip-kedip tapi berputar dengan sangat cepat. Nah, sejak tahun 1960 telah dilakukan pengamatan terhadap klasifikasi pulsar berdasarkan frekuensi osilasinya. Semakin cepat berputar, maka semakin cepat pula kedipan pulsar yang kita amati dari bumi. Sehingga di sini bisa dikategorikan beberapa populasi pulsar yang berbeda. Nah, beberapa bisa berputar sangat cepat, hampir 1000 rotasi per detiknya. Sebagian besar pulsar yang sangat cepat ini berada di sistem biner. Jadi pulsar ini mengorbit sebuah bintang gitu. Nah, di mana mereka bisa mempercepat kecepatan rotasinya dengan menangkap beberapa materi dari si bintang tersebut. Nah, sebaliknya, pulsar lain itu bergerak dengan kecepatan beberapa putaran saja per menitnya. Rotasi dari pulsar ini atau bintang neutron pada umumnya itu relatif sangat stabil dan bahkan presisinya itu bisa sebanding dengan jam atom terbaik di bumi. Tapi dalam waktu ribuan tahun, perlahan-lahan pulsar ini akan kehilangan energinya, termasuk energi magnet dan energi gravitasinya dalam kelengkungan ruang waktu. Nah, perlahan-lahan pulsar ini akan kehilangan kecepatan dan akhirnya hanya berotasi beberapa rotasi per menit saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.